Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari Minggu Adventus yang kedua. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu Advent yang kedua ini, di dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, dan juga akan berpuncak di dalam bacaan Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis akan ditampilkan di dalam Injil sebagai figur yang menuntun kita untuk merenungkan lebih dalam makna Adventus di pekan kedua ini. Dan juga di dalam bacaan kedua yang diambil dari surat kedua 1 Petrus bab 3 ayat 8 sampai dengan 14, kita akan diajak juga untuk merenungkan dan merefleksikan bersama bagaimana kita di dalam penantian ini juga menantikan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi baru yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Masa Advent adalah masa menantikan dan mengharapkan kedatangan Yesus. Pertanyaan kita adalah, siapakah Yesus yang kita harapkan itu? Maka kutipan Injil Markus yang kita renungkan hari ini menjelaskan jati diri Yesus dan siapa yang menyiapkan kedatangannya. Di dalam kalimat yang amat singkat, Markus meringkas seluruh Injilnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di dalam Markus bab 1 ayat 1. Seluruh Injil Markus ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah dalam dua bagian. Bagian pertama memuncak dalam pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, yang artinya sama dengan Kristus. Bagian yang kedua berpuncak pada pengakuan kepala pasukan pada waktu Yesus tergantung di salib. Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Markus bab 15 ayat 39. Perlahan-lahan pembaca Injil Markus diajak untuk sampai kepada pengakuan iman ini. Yesus diakui sebagai Anak Allah justru pada waktu ia wafat di salib. Untuk sampai pada pengalaman iman itu, diperlukan satu transformasi dan juga loncatan iman. Dan di dalam bacaan Injil hari ini diperkenalkan juga Yohanes Pembaptis yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah tokoh istimewa. Ia jelas sampai mengatakan kepada kita semua tentang peran dari Yohanes Pembaptis. Dan ini jelas tertulis untuk kita
datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem untuk dibaptis sebagai tanggapan terhadap seruannya untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan mendapat pengampunan dari Allah. Tentu ini adalah ringkasan sangat pendek dari sekian banyak karya pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia diterima sebagai tokoh penting karena ia menghidupi pesan yang ia sampaikan. Pesan yang ia sampaikan sungguh menyentuh hati yang terdalam dari para pendengarnya. Yohanes Pembaptis diperkenalkan oleh Markus dengan mengutip kitab Yesaya bab 40 ayat 3. Dengan demikian secara tidak langsung dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh adalah seorang nabi. Nabi itu adalah pribadi yang dekat dengan Allah, sehati seperasan dengan Allah, memahami kehendak Allah, dan menyampaikan kehendak Allah itu dalam pesan-pesan kenabian yang dia ucapkan. Selain itu, Nabi adalah pribadi yang selalu terlibat dengan kehidupan bangsanya. Ia meneguhkan, memberikan harapan, khususnya ketika bangsanya berada di dalam kesulitan besar. Dan dalam konteks Yesaya, bangsa yang berada dalam kesulitan di masa pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari semangat Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan kedatangan Tuhan ini, kita juga diajak untuk menjadi Yohanes Pembaptis kecil untuk zaman kita ini, agar kita pun siap untuk menantikan kedatangan Tuhan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan yang diharapkan bukan hanya dalam konteks jalan lahiriah, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyiapkan hati, menyiapkan seluruh diri kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi jalan yang akan dilewati oleh Tuhan, tetapi juga jalan hati kita yang akan dimasuki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan sekali lagi, kita siap menjadi penunjuk jalan yang benar bagi orang-orang lain, sehingga mereka semakin mengenal Kristus. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga lewat perbuatan-perbuatan baik kita di dalam doa, dan ketika kita merenungkan firman, dan tekun menerima Ekaristi Kudus, merayakan keselamatan Tuhan di dalam Misa Kudus, kita sungguh menyiapkan datangnya Tuhan lewat jalan-jalan kecil, perbuatan-perbuatan baik kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.